saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Masih di seputar Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan satu firman Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus bangkit dan Dia menghapus air mata kita. Semua duka cita, semua penyakit dan kelemahan, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dengan mudah dapat mengatasinya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman-Mu, beri anugerah untuk mengerti, dan singkapkan kepada kami segala keajaiban firman Tuhan di hari Paskah ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya ingin membaca untuk kita sekalian ayat 11 dan ayatnya yang ayat yang ke-14. 11 dan 14, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Amin. Saudara pemirsa, tadi saya sudah katakan, Yesus bangkit untuk menghapus air mata kita. Apa yang terpenting di sini, saudara sekalian? Perhatikan Maria Magdalena di sini. Dua ibu yang lain, kata Alkitab tadi dalam Injil Markus, ya, yang bersama-sama dengan Maria Magdalena sudah pulang. Mereka katakan, ya sudahlah, dia sudah tidak ada di kubur itu, ya kita pulang saja. Tapi Maria Magdalena bertahan. Sesudah itu dia panggil lagi siapa? Petrus dan Yohanes. Kenapa Petrus dan Yohanes? Petrus yang merupakan pemimpin mereka, para murid, dan Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Yesus, kan dia sebaya dengan Yesus dan saudara sepupu Yesus. Karena itu dipanggillah oleh Maria Magdalena. Dan dua orang itu pun sudah pulang. Ya, itu bagian firman Tuhan. Ayat 10, pasal 20 ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah.
dan Maria Magdalena bertahan. Itulah yang membuat saudara nanti akan diberkati Tuhan seluar biasa. Semua orang sudah menyerah. Saya mau katakan pada saudara sekalian, para gembala jemaat, pendeta jemaat, tolong dengar apa yang saya katakan. Ketika sudah mulai berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berani menegur orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan, orang lari dari gerejamu. Orang bilang, "Hei, masih banyak gereja lain, saya pindah aja. Saya tidak bisa tahan di gereja ini." Maka gerejamu akan menjadi kosong. Jangan putus asa. Karena tadi firman Tuhan katakan bahwa Maria Magdalena bertahan sendiri sampai Yesus menunda kenaikannya ke surga, bertemu dengan Allah Bapanya. Ini luar biasa saudara sekalian. Kalau saudara masih kurang percaya, perhatikan nih. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Luar biasa. Kalau Maria Magdalena diperhatikan Tuhan sedemikian rupa, engkau yang terus bertahan di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah orang meninggalkan engkau, percayalah, sebentar lagi Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan luar biasa. Tuhan bukan hanya mampu menghapus air matamu, tetapi Tuhan juga akan membalikkan. Ada nyanyian yang mengatakan Tuhan mengubah tetes air matamu menjadi apa? Permata. Mari belajar percaya saudara sekalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetap bertahan dalam iman. Nantikan Yesus, sebentar lagi dia akan bertindak untuk menolong saudara-saudara sekalian. Yang kedua, ini yang amat sangat penting untuk saya. Ya, saya harap untuk semua pemirsa yang menyaksikan program ini sekarang. Sesudah berkata, 14 tadi, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, atau terjemahan lain mengatakan tukang kebun. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sudah pemirsa, bagi saudara sekalian yang sekarang sedang disalahpahami orang, terutama para hamba Tuhan, orang salah paham kepadamu, mari sekarang tetap bertahan dalam iman. Yesus disalahpahami oleh Maria Magdalena, dikira tukang kebun. Tapi Yesus tertinggung? Tidak, saudara sekalian. Dia tahu bahwa Maria salah paham kepadanya karena matanya tertutup dengan air mata, saudara sekalian. Oleh karena itu sekarang saya mengajak kita semua untuk fokus kepada Yesus, dan kalau sudah salah pahami, kesalahpahaman orang itu kepadamu sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus yang dikira dia seorang tukang kebun. Yang ketiga di sini ayat firman Tuhan yang terakhir, coba saudara lihat. Apa katanya? "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Menurut saya, dari gambar-gambar yang dibuat itu, Maria Magdalena badannya kecil mungil. Bisakah dia pikul mayat Yesus? Iman menunjukkan kepada kita bahwa kita berani mengambil alih satu masalah, satu persoalan yang orang lain tidak mampu pikul. Jadi hari ini mari kita belajar
beriman kepada Tuhan bahwa seberat apapun masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita mampu pikul. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari merayakan Paskah tahun ini dengan hati yang lega dan penuh sukacita, karena Yesus sudah menang atas maut, atas iblis, dan atas kuasa kegelapan dan dosa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau mengasihi kami semua, dan tolong supaya kami tetap bertahan ketika semua orang sudah tinggalkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, dan terutama hamba-hamba Tuhan, hamba berdoa dari sini, Engkau menolong mereka sehingga mereka kuat bertahan di tengah badai sekalipun. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.